Cek, cek. Halo Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kembali di channel Lah Kok Iso, kita akan membahas seputar kitab suci dan iman Katolik Bapak Ibu teman-teman. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita tidak luput dari dosa dan kesalahan, tidak luput dari penderitaan gitu. Di dalam iman Kristiani, penderitaan itu sudah bukan menjadi hal yang ditakutkan ya, bukan menjadi hal yang aneh gitu ya Bapak Ibu teman-teman, karena Tuhan kita sendiri mengalami penderitaan demi keselamatan kita ya, dengan wafat di salib ya, namun bangkit pada hari ketiga ya, itu jangan dilupakan Bapak Ibu teman-teman ya. Oke, nah ketika kita mengalami beban berat gitu ya dalam hidup ini, entah masalah keluarga, entah kesehatan, entah pekerjaan yang kita anggap sebagai beban, nah, kita cari-cari dalam kitab suci nih ayat-ayat yang bisa menguatkan ya gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Misalnya di Filipi itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia gitu ya. Nah, kita akan melihat apa kata Tuhan jika beban kita terasa berat. Kayaknya kita udah capek gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Nah, mari kita ke Matius 11 ayat 28, 29, 30. Monggo. Kita baca ya sama-sama ya Bapak Ibu teman-teman. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Nah, ya, dalam bahasa Inggrisnya, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan sendiri mengundang kita, mengajak kita untuk datang kepadanya, yang letih lesu dan berbeban berat dengan kehidupan ini, dengan pergumulan dunia ini, Bapak Ibu teman-teman. Ya, tapi bagaimana kita bisa datang kepadanya? Bagaimana caranya, Mas? Supaya kita bisa datang kepadanya, supaya beban-beban ini hilang bahkan, gitu ya. Oke. Nah, untuk itu kita harus mengenal Tuhan kita seperti apa rencananya kepada manusia, Bapak Ibu. Ya toh? Kita kembali ke awal dulu nih. Ya, kenapa sampai ada penderitaan gitu ya? Kenapa hal itu terjadi? Nah, kita harus kembali ke awal Bapak Ibu, awal kisahnya. Ya, selalu dimulai dari Kejadian 1, 2, dan 3. Ya. Nah, mari kita buka dan kita baca Bapak Ibu. Ya, karena itu nanti semua akan nyambung, semua itu akan berhubungan dengan kenapa Yesus datang untuk menyelamatkan, kenapa Yesus datang sebagai juru selamat manusia. Nah, gitu Bapak Ibu ya. So, bab 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya,
Jadi it's about God, Bapak Ibu teman-teman ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kita tahu hari pertama, hari kedua dan seterusnya, di hari ke-6 Allah menciptakan manusia yang secitra. Let's make man of our image, gitu ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu teman-teman. Jadi let us make man in our image according to our likeness. Ya, jadi Tuhan menciptakan manusia nih. Dunia sudah diciptakan dulu, baru manusia ditempatkan di situ. Gitu ya. Ditempatkannya di mana? Wah, udah enak nih Bapak Ibu. Ditempatkannya di taman, ya toh. Taman, udah manusia tinggal hidup mengurusi taman itu. Mau makan apa tinggal petik gitu ya. Udah enak gitu ya. Tapi ada perintah dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Apa perintah dari Tuhan? Di sini Bapak Ibu ya, di 2:16 ya. Di sini mulai dari 15 saja. Tuhan Allah mengambil manusia itu yang telah diciptakannya dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu perintah Tuhan seperti itu. Dan kita tahu sayangnya yang terjadi, dimakan Bapak Ibu teman-teman ya. Dan akhirnya manusia harus mati gitu ya. Yang dikatakan kan, adapun ular yang paling cerdik nih dan seterusnya membujuk manusia ya kan. Nah, setelah ketahuan makan dan sadar diri mereka telanjang, mereka bersembunyi. Ya toh? Terus Tuhan datang, "Adam, di manakah engkau?" gitu ya kan. Nah, terus di sini lo ngapain di situ? Takut dia kan, loh kenapa gitu ya, kamu makan ya dari buah yang kularang ya. Itu tuh gara-gara wanita yang kau tempatkan di sisi gue malah nyalain Tuhan ya Bapak Ibu ya, Adam ya gitu ya. Jadi ketika Allah bertanya kenapa di manakah engkau gitu ya, di sini kan di ayat 9, di manakah engkau ya. Allah tuh tahu di mana Adam, Bapak Ibu. Cuma pengen Adam itu mengakui kesalahannya, Bapak Ibu. Ya. Tuhan, aku telah melanggar perintah-Mu Tuhan, yang harusnya tidak boleh dimakan tapi aku makan. Gitu. Jadi akhirnya ya udah mati manusia. Gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki manusia mati gitu ya, karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya untuk abadi bersama dengannya gitu Bapak Ibu ya. Itu ada di Wisdom ya, Kebijaksanaan Salomo bab 1, monggo dicek ya Bapak Ibu. Nah, kan kita sudah tahu nih bahwa Allah sudah datang untuk meminta pertanggungjawaban si Adam ini, dan ternyata Adam ngeles.com ya Bapak Ibu ya. Seperti biasa lah ya, manusia sekali itu kan. Kalau udah salah ya nggak ngaku, nyari kambing hitam gitu ya. Blaming game gitu ya. Itu sampai sekarang kan masih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu teman-teman bahwa setelah blaming game ini ya, ada menyalahkan Tuhan karena menaruh wanita di sisinya dan menyebabkan Adam berdosa gitu ya. Terus
wanita itu ditanya juga, terus ya kembali si ular yang membujuk gitu ya. Langsung Tuhan Allah menegur ular itu, tidak pakai bertanya langsung ya, kan engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, tegurannya untuk Hawa, untuk wanita. Ya, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Gitu ya. Jadi, ya akibat dari dosa harus mengalami penderitaan seperti ini. Gitu ya. Lalu kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah engkau. Terkutuklah tanah karena engkau. Nah, jadi karena Allah itu udah memerintahkan Adam untuk mengurusi semua-muanya dan disediakan partner untuk menolongnya, lah tetapi dia membiarkan wanita itu ketika berbicara dengan iblis, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi Adam diem aja nih, udah tahu istrinya lagi dirayu-rayu sama setan, kok diem aja. Nggak mengambil tindakan. Ya kan? Nah, di sini ditegur Bapak Ibu. Ya, karena kamu mendengarkan perkataan istrimu. Gitunya. Harusnya kualik nih Bapak Ibu ya. Gitu. Kalau ditegur ya istrinya nurut ini. Tapi karena didiemin aja, mungkin ya Adam lebih mengasihi istrinya ketimbang Allah, kan gitu ya. Gitu ya, bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Dan penderitaan-penderitaan ini harus terjadi ya. Terkutuklah tanah, kerja keras gitu ya. Susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup ya, semak duri dan rumput dihasilkan dan segala macamnya ya. Jadi kita tahu Bapak Ibu, nah akibat dari dosa penderitaan muncul, kesakitan muncul, beban hidup ya muncul. Karena kan kalau dia tidak berdosa, manusia pertama tidak berdosa, udah enak tuh hidup bahagia bersama dengan Allah, apa aja tinggal enak gitu ya. Nah, tapi karena dosa itu akibatnya kita terpisah, Adam diusir. Atau kehilangan kemuliaan gitu, diusir. Ya. Nah, tetapi ya, walaupun seperti itu, kalau Bapak Ibu lanjutkan, kan tadi Adam karena sadar dirinya telanjang membuat baju dari daun ya, pohon itu ya. Nah, tetapi di sini ya, Allah menyediakan baju dari kulit binatang ya, Bapak Ibu. Gitu. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Gitu. Jadi Allah memberikan pakaian dari kulit binatang ya kepada Adam dan Hawa. Ya. Nah, karena kita tahu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, gitu ya. Yohanes 3:16. Ya, Allah tidak ingin manusia mati, gitu. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, oleh anaknya, oleh Yesus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi keselamatan itu Allah sudah rencanakan melalui anaknya. Siapa yang percaya akan hidup bersamanya, ya siapa yang tidak percaya, ya sudah di bawah hukuman. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kembali juga ajaran gereja nomor 1 Bapak Ibu, KGK nomor 1, selalu kesini skenarionya Bapak Ibu ya. Allah dalam dirinya sempurna dan bahagia tanpa batas. Berdasarkan keputusannya yang dibuat karena kebaikan semata-mata, Ia telah menciptakan manusia dengan kehendak bebas.
supaya manusia itu dapat mengambil bagian dalam kehidupannya yang bahagia. Karena itu, pada setiap saat dan di mana-mana ia dekat dengan manusia. Ya, ia memanggil manusia untuk menolongnya, ya, untuk mencarinya, untuk mengenalnya, dan untuk mencintainya dengan segala kekuatannya. Ia memanggil semua manusia yang sudah tercerai-berai satu dari yang lain oleh dosa ke dalam kesatuan keluarganya, yaitu gereja. Ia melakukan seluruh usaha itu dengan perantaraan putranya yang telah ia utus sebagai penebus dan juru selamat ketika genap waktunya. Dalam dia dan oleh dia Allah memanggil manusia supaya menjadi anak-anaknya dalam Roh Kudus, dan dengan demikian mewarisi kehidupannya yang bahagia. Nah, itulah rencana Allah Bapak Ibu dari semula menciptakan manusia supaya manusia bisa hidup bersama-sama dengannya. Tapi ya manusia memilih mendengarkan si ular gitu, sehingga melawan kehendak Allah. Akibatnya ya harus mati. Tapi karena manusia ya ciptaan yang dikasihi, ya Allah tidak membiarkan itu terjadi Bapak Ibu. Ya, Allah menyelamatkan kita dengan menjadi manusia sehingga bisa berkomunikasi dengan kita langsung Bapak Ibu. Ya, bayangkan kalau Tuhan langsung gitu kan, nggak mungkin ya kan. Kita masih dalam dosa, sedangkan kemuliaan Allah tuh tidak mungkin ada dosa Bapak Ibu. Ya. So, kalau kita kembali kepada penderitaan kita atau beban hidup kita, ya Bapak Ibu, kita lihat di sini, ya apapun itu yang kita alami, coba mari kita berkaca pada diri kita sendiri, gitu ya. Apakah dalam kehidupan kita, dalam penderitaan ini ada dosa-dosa yang masih belum kita akui, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita membiarkan dosa itu tetap stay di dalam kita sudah bertahun-tahun, tidak masuk ke kamar pengakuan nih misalnya, gitu ya. Ya, jadi kalau Tuhan bilang, marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita datang kepada Yesus, ya. Jangan seperti Adam ya Bapak Ibu, yang Allah mencari nih, Allah datang kepada Adam, udah dicari ngeles lagi gitu ya. Nah, tapi yang kita disadarkan akan kisah ini, kita yang datang Bapak Ibu kepada Tuhan. Ya, jadi mungkin ya penderitaan atau beban hidup kita itu karena dosa-dosa kita Bapak Ibu. Ya, karena dosa-dosa kita. Ya, tapi juga ya penderitaan itu juga kita mungkin sudah benar nih, gitu. Tapi kok penderitaan itu masih terjadi? Kenapa? Ya jangan heran Bapak Ibu, kita berkaca pada Ayub, gitu. Ya, kita berkaca kepada Ayub nih. Kita berkaca pada Ayub Bapak Ibu. Ya, monggo silakan dibaca. Saya ke poinnya aja di Ayub 1 ya. Gitu. Nah, Ayub di sini dikatakan orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang bener nih Ayub nih. Ya toh? Nah, kemudian lihat Bapak Ibu ya, dia punya anak 10 ya, 7 laki-laki, 3 wanita. Anak-anak laki-laki biasa mengadakan pesta. Waduh, giliran nih pesta ya, orang kaya gitu ya, pesta terus ya, party men. Gitu ya. Nah, setiap pesta selesai, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Ya, keesokan hari pagi-pagi bangun Ayub untuk mempersembahkan korban. Ya, karena nih pikirnya, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan mengutuki Allah dalam hati. Ya, namanya kalau udah pesta mabuk ya isi hati ya kadang ya secara nggak sadar keluar kan, gitu ya.
Nah, Ayub menjaga anak-anaknya, gitu ya, dengan memberikan pengorbanan, ya, just in case anak-anaknya berbuat dosa, gitu ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, diantaranya juga iblis. Ya, ditanya tuh iblis tuh ya kan, dari manakah engkau, gitu ya kan? Biasa dari perjalanan mengelilingi menjelajah bumi, ya kan? Siapa tahu ada yang bisa diajak ke neraka, gitu kan? Ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, Allah menyarankan iblis untuk melihat Ayub, mempromosikan nih. Nah, kalau menurut saya pribadi ini satu yang gambling ya, namanya manusia gitu ya kan. Gitu. Nah, iblis juga tahu gitu ya. Taunya begini maksudnya Bapak Ibu ya. Ah, jelas aja semua udah dikasih ya kan, udah dikasih kekayaan. Apa-apa yang Ayub minta engkau kasih ya jelas aja dia takut. Coba semuanya itu diambil daripadanya, pasti dia akan mengutuki engkau gitu kan. Ya, tuh. Ya, bukankah ini kata iblis ya kepada Allah ya, bukankah engkau yang membuat pagar keliling rumahnya segala yang dimilikinya gitu ya. Ya kan, apa yang dikerjakannya engkau berkati gitu ya. Coba deh ambil itu semua. Pasti akan mengutuki engkau gitu kan. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, oke. Segala yang dipunyainya dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi maksudnya, oke, you can do anything kepada Ayub, ya, tapi jangan kau ambil nyawanya, begitu ya, Bapak Ibu ya. Udah tuh kan di bab 2 langsung kena penyakit dan segala macam gitu ya. Ya. Nah, poin yang saya mau ambil di sini adalah Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan itu mengizinkan ya penderitaan itu. Ya. Dan setan itu punya ya ini punya kuasa untuk membuat sakit penyakit. Ya. Tapi buat orang yang beriman, ya ini adalah satu pandangan yang baru bahwa semua itu adalah masih di bawah kendali Tuhan gitu Bapak Ibu, teman-teman. Ya, gitu. Tapi kita lihat ya bahwa kuasa setan ini mampu membuat ya celaka manusia juga. Gitu ya, dengan sakit penyakit, ya mohon maaf gitu ya, santet, pelet dan segala macam itu kan ya pekerjaan-pekerjaan setan Bapak Ibu. Gitu. Ya. Nah, di sini makanya kita diingatkan bahwa Ayub adalah orang yang saleh yang takut akan Tuhan. Jadi ketika kita setia kepada Tuhan, ya, seberapapun setan menyerang kita, ya Tuhan tetap bersama kita Bapak Ibu. Dan walaupun ya mohon maaf ya, akibat serangan itu kita harus meninggal di dunia ini, ya tenang, karena tujuan kita kan bukan dunia Bapak Ibu ya. Kita mati di dalam Tuhan gitu loh. Ya itu yang kita nanti-nantikan. Ya ngapain hidup di dunia lama-lama gitu kan. Kita pengen segera ketemu Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu. Ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah melihat bahwa kita yang benar ya kadang diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan. Gitu ya. Tapi kita harus bertahan sampai akhir Bapak Ibu. Ya, bertahan sampai akhir. Gitu ya. Nah, hubungannya dengan ini gimana, Mas? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke. Jadi kalau kita disadarkan bahwa wah, benar juga ya, mungkin masih ada
dosa-dosa yang kulakukan, yang belum kuakui, segera masuk ke kamar pengakuan. Ya. Di dalam gereja Katolik, Yesus hadir dalam Ekaristi, Bapak Ibu. Gitu. Dan karena untuk menyambut Ekaristi, come to me, datanglah kepadaku, di mana? Tidak hanya dalam doa-doa, Bapak Ibu. Dalam Ekaristi, Tuhan hadir sepenuhnya. Ya toh? Dalam tubuhnya, dalam keilahiannya. Ya kan? Tuhan tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Tuhan melalui Ekaristi. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Tetapi untuk menyambut Ekaristi harus dalam keadaan yang pantas. Ya, harus dalam keadaan yang pantas Bapak Ibu. Sebab kalau tidak pantas, jatuhnya ke satu nih Bapak Ibu nih. 1 Korintus 11. Ya. Harus dalam keadaan yang pantas. Gitu ya. Sebab, nih 23 mulainya Bapak Ibu ya. Sebab apa yang telah kuterima kepadamu dan seterusnya, aku terima dari Tuhan. Ya, pada malam ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku. Bukan simbol, inilah tubuhku. Gitu ya, demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah New Covenant yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, dan setiap kali ya kamu makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Ya, seperti itu. Ini dari sini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini peringatannya Bapak Ibu teman-teman. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan barulah sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Kita introspeksi apakah kita layak atau tidak, apakah kita masih ada dosa atau tidak, Bapak Ibu. Jangan datang telat kucuk-kucuk langsung komuni. Datang pas bacaan Injil, datang pas khotbah langsung komuni. Nah, hati-hati di sini. Ya. Peringatannya ya kalau mau coba-coba ya silakan ya Bapak Ibu ya. Ini Rasul Paulus sudah mengingatkan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ya, itu peringatannya kalau kita tidak layak untuk menyambut, tapi menyambut komuni Bapak Ibu. Kita menghina Tuhan. Ya. Jadi mungkin itu yang menjadi sumber penderitaan kita Bapak Ibu, sakit penyakit. Ya, kita sebagai orang Katolik sudah memahami bahwa Ekaristi itu mengimani bahwa hosti itu menjadi tubuh dan darah Kristus setelah dicurahkan oleh Roh Kudus. Setelah nyanyi kudus-kudus kan, sungguh kuduslah Engkau, ya Allah, sumber segala kekudusan. Sebab itu curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga menjadi bagi kami tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Epiklesis, gong berbunyi, tong, ya, sebab pada malam dan seterusnya, inilah tubuhku. Nah, sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi, Ekaristi adalah puncak dan sumber kehidupan Kristiani. Tuhan hadir di situ dengan segala kepenuhannya. Tuhan hadir di dalam diri kita setelah kita menyambutnya.
Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi karena beban kita berat mungkin dari situ ya, atau kita sudah baik, sudah benar hidup kita, Tuhan mengizinkan kita merasakan penderitaan, karena tidak ada manusia yang tidak menderita, Bapak Ibu. Ya, Santo Santa coba cek satu dengan yang lain, semuanya mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Ya, tapi taat sampai mati. Karena mati ya satu keuntungan, kata Rasul Paulus, ya orang ketemu Tuhan gitu ya, asal setia, taat ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita lihat ya, kadang kita doa nih, doa Tuhan tolong, aduh bebanku berat Tuhan dan segala macamnya ya, tapi kok kayak nggak dikabulkan gitu, kok kayak nggak dijawab gitu. Nah, mari kita lihat. Nah, kemarin di video kemarin sudah saya bahas itu Bapak Ibu ya, ini ya, ini Bapak Ibu, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Bayangkan, ya, niat aja belum jadi perbuatan, Tuhan nggak mau dengar doa-doa kita, Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi, kejahatan tidak boleh ada, hilangkan dulu. Ya, karena dosa kita itu. Gitu ya. Nah, kemudian juga kita ke Petrus 3:1-7 ya. Nah, ini hubungan suami istri Bapak Ibu, ya kan? Begitu juga kalian istri-istri harus tunduk kepada suami, supaya kalau di antara mereka ada yang tidak percaya kepada berita dari Allah, kepada Injil, kelakuanmu dapat membuat mereka menjadi percaya. Itu gampangnya, ini bahasanya bahasa Indonesia mudah, masa kini. Ya, jadi bahasanya tek-tek-tek gitu ya. Nah, kita lihat 7 nih Bapak Ibu. Ya. Dan kalian juga suami-suami hendaklah hidup dengan penuh pengertian terhadap istrimu, hormati istrimu gitu ya. Dan dengan kesadaran bahwa mereka adalah kaum yang lemah. Perlakukan mereka dengan hormat, sebab mereka bersama-sama dengan kalian akan menerima anugerah hidup yang sejati dari Allah. Lakukanlah ini supaya tidak ada yang menghalangi doamu. Ya. Jadi ketika suami istri sudah dimandatkan untuk harus tunduk kepada suami, dan sudah dilakukannya supaya kalau suaminya menyimpang gitu ya, karena istrinya setia, karena istrinya taat, tadi bisa menyelamatkan suami. Nah, begitu pula sebaliknya gitu ya. Suami harus menghormati istrinya di sini. Ya. Dan kalau suami punya suatu dosa, ya ini doanya tidak akan dikabulkan Bapak Ibu. Ya. Jadi ya emang harus saling bersatu, saling mengasihi benar-benar di dalam Kristus, karena bahasa kasih itu hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan Bapak Ibu. Nah, sehingga suami istri keluarga ini menjadi bahtera bersama-sama menuju kepada keselamatan, hidup dalam kekudusan Bapak Ibu. Ya, hidup dalam kekudusan. Karena apa? Ya, tidak ada yang bisa melihat Allah tanpa ini loh Bapak Ibu ya, di Ibrani 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Gitu loh. Ya. Jadi dengan kita bersatu dalam keluarga, dalam lingkungan, hidup dalam kekudusan, doa-doa kita lebih powerful Bapak Ibu. Ya. Kok lebih powerful?
Nah, kok lebih powerful itu ada di James 5, Bapak Ibu. James itu Yakobus. Mana nih Yakobus nih? Yakobus 5. Nih kan kita suruh bersabar dalam penderitaan juga kan? Gitu ya. Bersabar sampai kedatangan Tuhan, Bapak Ibu. Enggak. Mau Tuhan yang datang lebih dulu memanggil kita atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kali saat penghakiman. Kita nggak tahu juga kapan waktunya. Ya toh? Gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang kemarin juga saya bahas. Gitu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya. Di 16 ya, 5, 16 ya. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Gitu loh. Jadi ya semakin kita sedikit berbuat dosa atau bahkan tidak berbuat dosa, ya semakin kuat doa-doa kita, Bapak Ibu, teman-teman. Gitu. Nah, jadi dalam menghadapi penderitaan ini, beban ini, Tuhan mengajak kita, datang yuk, sini yuk, come to me, marilah, ya toh. Nah, yang beragama Katolik, ya ke Ekaristi, Bapak Ibu. Ke Ekaristi karena Tuhan hadir dalam kepenuhannya. Nah, untuk menyambut Ekaristi tadi harus dalam keadaan yang pantas. Harus keadaan yang layak. Hanya kita masuk ke kamar pengakuan. Beban kita sampaikan kepada Tuhan. Ini loh Romo, dosa-dosa saya. Ya, saling mengaku dosalah tadi kan. Karena ada bishop di situ Bapak Ibu ya. Karena di sini, nah ini jangan salah tafsir ya Bapak Ibu ya. Nah di sini kan Santo Yakobus bilang nih, Yakobus nih penulis nih ya kan. Kalau ada kamu yang menderita berdoa, kalau ada yang bergembira bernyanyi gitu ya. Kalau ada yang sakit memanggil penatua jemaat ya, shears gitu ya, apa namanya? Ya bishop ya, uskup gitu ya. Gitu atau priest gitu ya, elders of the church gitu ya, gitu loh, para imam. Nah kita panggil untuk apa? Untuk ini, kasih minyak. Nah inilah sakramen perminyakan Bapak Ibu teman-teman gitu ya. Nah ya ini penting kata kuncinya, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Ya sekali lagi Bapak Ibu ya. Nah ini, jika ia telah berbuat dosa, makanya dosa sudah diampuni. Ya, kalau dosa diampuni, sudah kudus Bapak Ibu, sudah layak menghadap Tuhan. Gitu loh. Makanya di sini, ya, nih pemikiran saya Bapak Ibu teman-teman. Ya, kalau pada saat kita doakan, orang yang sakit ini ternyata, ya mohon maaf gitu ya, meninggal, ya kita harus bersuka cita harusnya, karena ya ini Tuhan akan membangunkan dia, Tuhan akan memanggil dia bersamanya, udah bahagia dengan Tuhan gitu loh. Masa iya jangan dulu, sini dulu gitu ya, ntar ya piye gitu ya, orang udah tujuan akhirnya sudah sampai kepada Tuhan, kok kita panggil lagi untuk menderita gitu loh teman-teman. Nah makanya kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, hidup dalam kekudusan, sehingga kapanpun Tuhan memanggil dengan cara apapun, Tuhan manggil kita siap gitu. Walaupun manggilnya mungkin dalam penderitaan seperti Santo Santa itu ya, tapi kita setia, kita siap ya toh. Kita seperti Ayub yang taat setia gitu.
Walaupun istrinya nyuruh ya kan, udah kutuki aja Allahmu itu. Ayub ngalu orang gila, orang semua dikasih Tuhan, semua milik Tuhan. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. So, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu teman-teman. Ya, kita sebagai orang Katolik harus lebih menghayati Ekaristi, menyadari benar-benar Tuhan hadir dalam Ekaristi, kita menyambutnya dengan keadaan yang siap, yang pantas, ya. Kita jangan terlambat ke gereja, ya. Kita akui dosa-dosa kita supaya kita layak menyambut tubuh Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, ya kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu, ya. Namun, ya kembali Bapak Ibu ya. Ya mungkin sekarang nih, wah ya kalau ngomong gampang Mas, ya, ini kan beban berat nih begini begitu ya. Silahkan dicoba saja Bapak Ibu teman-teman. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Allah kita itu Allah yang setia Bapak Ibu. Ya coba setelah mendengar ini silahkan langsung menghadap Romo, mengaku dosa, dan jangan lupa meminta nasihat dari gembala kita. Gitu loh. Karena mereka lah yang menjaga jiwa kita Bapak Ibu, ada di Ibrani. Ya, uskup-uskup itu, para imam itu menjaga iman kita. Dan kita harus taat kepada imam kita. Gitu loh. Itu ada di Ibrani 13 kalau nggak salah ya. Gitu. Ya. Nanti saya kasih screen. Ya, intinya seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman di sharing kali ini, video kali ini. Bahwa kita tidak lepas dari penderitaan dan beban. Tuhan memanggil kita kembali melalui Ekaristi. Ya, taruh beban kita di kamar pengakuan dulu. Kita sambut Ekaristi. Kita bersukacita karena beban kita sudah diangkat. Dosa-dosa kita kan beban paling berat kan dosa kita Bapak Ibu. Nyata dunia ini ancam lewat nanti Bapak Ibu. Tapi apa yang kita perbuat di dunia ini mempengaruhi kita. Kemana nih nantinya nih? Kita setiakah dengan Tuhan kita? Apa kita teriak-teriak Tuhan, Tuhan, tapi kelakuan kita jahat? Atau kita tetap setia sampai selama-lamanya? Gitu Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih sudah menemani. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya doakan Bapak Ibu teman-teman yang mengalami pergumulan, mengalami mungkin penderitaan, sakit penyakit, Tuhan Yesus berkenan menjamah, memberkati hidup Bapak Ibu, mengangkat segala permasalahan, segala beban Ibu di dalam namanya yang kudus. Sebab Dialah Tuhan, Juru Selamat kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati.